semuanya, hari ini saya mau nunjukin, sistem repositori yang saya bangun, ya. Sistem ini bukan cuma buat simpen data skripsi, tapi saya coba bedah bagaimana sebenarnya struktur data itu bekerja di dunia nyata, khususnya dalam mengelola data, alumni dan revisi. Nah, yang pertama itu kita masuk dulu, kita running dulu. Yang pertama kita harus masukin username dulu ya, teman-teman. Kemudian kita masukin password, coba kita buat password-nya salah. Nah, di sini tertera login gagal ya. Kita dikasih kesempatan itu 2 kali lagi. Coba kita buat yang benar. Nah, karena username-nya di sini salah, terus password-nya benar, kita dikasih sisa kesempatan itu 1 kali lagi, coba. Nah, setelah berhasil, kita ditampilin ke menu utama. Nah, di sini coba kita, masukin ID-nya dulu, masukin nama, beserta judulnya. Menu start ini kita akan ditampilkan, ada push, ada pop, ada pick ya. Coba kita push. Nah, di sini, di menu Start ini, kita masuk itu langsung ke mode Start. Kenapa pakai Start? Karena revisi skripsi itu sifatnya last in, first out. Nah, revisi yang paling baru, yaitu yang harus dikerjakan duluan, di sini saya implementasikan algoritmanya itu ada push dan pop. Jadi saat kita push data, dia otomatis nambah di indeks paling atas. Nah, begitu kita pop, data yang paling terakhir itu masuk. Dan tadi yang bakal keluar duluan ini simple, tapi krusial banget buat ngejaga alur kerja tetap teratur. Nah, di sini coba kita ini satu. Setelah saya push itu dia nampilin, ketiga data yang telah saya masukkan ya, teman-teman. Di sini itu ada, eee, top, yaitu penunjuk ya, di sini. Nah, yang tugasnya itu selalu menunjuk ke posisi paling atas di dalam tumpukan stak Anda ya. Jadi intinya dari top 1 ini adalah perintah buat naikin kursor supaya ada tempat kosong. Dan indeks 0 dan 1 ini posisi laci tempat data itu kita simpan supaya rapi dan bisa dicari kapan saja, seperti itu. Di sini datanya itu sudah berhasil di-push ya ke dalam stacknya. Karena aku tadi udah tambahin ketiga data ini dan setelah saya push, dia akan munculin ketiga data ini. Di sini teman-teman saya akan jelasin ya. Di sini banyak yang bingung kenapa setelah di-pop, data gerbang itu dan teratas itu jadi salah. Nah, ini justru bukti bahwa sistem stack saya berjalan valid. Nah, di sini pop itu bukan sekedar menghilangkan tampilan, tapi mengubah state data secara permanen sesuai prinsip LIFO. Karena menu Stock ini saya pakai LIFO ya, teman-teman. Nah, Gerpom adalah data terakhir yang masuk saya buat tadi. Maka dia yang pertama kali keluar saat pop dijalankan. Karena dia data terakhir, maka dia yang pertama kali keluar saat pop dijalankan. Nah, setelah Gerpom keluar, secara otomatis kursor top turun ke indeks di bawahnya yaitu posisi Sarah. Nah, saat saya perintah pick atau melihat ya, sistem hanya melapor data mana yang sekarang berada di puncak tumpukan. Jadi Sarah sekarang sah menjadi data teratas setelah posisi di atasnya dikosongkan oleh pop tadi. Kalau antrian itu kan pakai algoritma dari Qui. Pertama kita masukin name. Dan di sini saya mau coba enqueue dulu ya, teman-teman. Coba saya request, coba pick. Nah, saya bakal jelasin kenapa di menu enqueue itu ada algoritma enqueue qrear sama dengan x, rear sama dengan rear tambah 1. Dan di sini ada queue index 0 seperti tadi arah ya di menu start. Dan di sini ada data berhasil masuk antrian. Nah, baik di sini saya akan coba jelaskan, bayangin aja ya, queue itu kayak antrian di loket. Jadi enqueue ini itu proses orang gabung di barisan paling belakang. Makanya rear atau ini ujung belakang, eee, terus nambah. Makanya di sini pas aku enqueue jadinya datanya berhasil masuk antrian, karena aku tadi kan udah masukin datanya semua. Nah, jadi kalau di queue ini, kenapa data semua keluar? Nah, itu proses pelayanan orang paling depan. Jadi kalau dia paling depan, dia itu keluar, tapi, langsung dilayani, seperti itu. Jadi barisan di belakangnya itu nyambung ke depan. Nah, dan kenapa ketika saya pick untuk melihat ya, datanya itu jadi Sarah terdepan. Padahal kan tadi
sukma yang di depan, sukma data yang paling pertama. Kenapa? Karena data sukma tadi sudah diproses, sudah selesai, dia udah keluar. Jadi otomatis sistem menggeser posisi peron ke orang berikutnya, yaitu Sarah. Inilah kelebihan QI, sistem menjamin layanan yang adil. Jadi sistem ini menjunjung tinggi keadilannya, sesuai urutan kedatangan. Di sini saya coba masuk ke menu linked list, yaitu indeks judul skripsi alumni. Nah, saya masukin yang dulu, seperti biasa masukin data. Jadi di setiap menu itu, kita harus nambahin data dulu. Nah, di sini saya coba hapus NIM-nya, 300. Nah, di sini saya akan jelasin ke teman-teman, setelah saya tadi ngisi ketiga data ini, di setiap data ini ada NIM, ada nama, ada judul, dan ada dosen di setiap data ya. Dan di sini saya coba jelaskannya. Kenapa ketika saya insert atau saya ketik angka 1 itu muncul new note, next head, dan seterusnya ini artinya itu cara kita nambah gerbong baru ke depan kereta, seperti itu logikanya. Jadi bayangin nih, kayak nambah gerbong di depan kereta, new note itu gerbong baru kita, ini. Dan kemudian head ini, itu lokomotifnya, kita sambungkan new note ini ke head. Nah, seperti itu. Kita sambungin new note ini, maaf bukan head ini ya, new note ini ke head ini. Nah, kemudian kita sambungin new node ke hit yang lama. Lalu kita tetapkan new node jadi lokomotif baru, makanya data berhasil nyambung ke dalam list. Seperti itu. Jadi muncul tampilan data berhasil disambung ke list. Ya, singkatnya bayangin aja kayak nambah gerbong di depan kereta. Itu. Jadi data yang kita masukin tadi semuanya data ketiga itu masuk ke bagian paling depan. Nah, kemudian di sini di delete. Setelah saya ketik yang kedua dia muncul hapus NIM. Dia itu nampilin hapus NIM seakan-akan nyuruh buat ketik NIM mana yang mau dihapus. Ya ketika saya ketik 11.300 tadi dengan NIM ini ya kan. Ya setelah saya ketik 11.300 maka dia itu ke prep next. Ya sampai dengan sure next. Itu apa artinya? Jadi ini cara kita melepas sambungan supaya gerbong yang mau dihapus lepas dari rangkaian. Nah kalau delete kita nyari gerbong yang mau dibuang NIM-nya. Ya, jadi singkatnya kalau delete ini kita nyari gerbong yang mau dibuang tadi. Dan jadi otomatis ketika kita buang, kita sambungin langsung ke gerbong setelah dia. Seperti itu. Jadi lanjut. Di sini saya tadi ketik angka 3 atau tampilkannya. Jadi di sini ada algoritma traversal dan selanjutnya. Dan di sini ada list node 0 dan juga list node 1. Kenapa? Cuma ada sukma dan data Sarah, sistem jalan-jalan dari gerbong pertama sampai gerbong terakhir buat ngecek isinya. Nah, ini namanya traversal, sistem mulai dari lokomotif. Dari cur hit ini, dia terus jalan ke while. Nah, terus kemudian ke gerbong berikutnya yaitu cur. Dari cur ke next. Di sini sambil catat isinya sampai akhirnya dia nemu gerbong terakhir yang kosong atau biasa kita sebut yaitu nol. Nah, itu kenapa semua datanya itu muncul di layar. Karena tadi data gerbong itu sudah di-delete, jadi dia nggak akan ditampilkan di sini. Sekarang di sini saya mau ke menu BST yaitu indeks judul skripsi alumni. Saya lanjut ke bagian nomor 4 yaitu indeks judul ya skripsi alumni atau BST. Di sini disuruh masukin ID dulu, masukin nama kayak biasa, ngisi data dulu. Nah, di bagian menu BST ini saya akan jelaskan, tapi kita lanjut dulu ke menu terakhir yaitu analisis dan bacakan. Atau saya pakai sorting and searching. Nah, baik, di sini saya sudah selesai mengisi datanya. Tadi langsung saya ke menu tambah, cari, hapus, dan kembali. Nah, di sini ketika saya tambah atau insert ya di sini, dia memunculkan algoritma struktur data if buka kurung x di sini dia munculin algoritma insert atau tambah ya. Di sini dia munculin algoritma struktur data yang dimana di sini if buka kurung x lebih kecil root insert atau left else insert right. Nah, di sini ada not 0, not 1, not 2. Di sini apa sih?
algoritma insert if dan seterusnya ini. Nah, di sini saya coba jelasin ya pelan-pelan. Apa sih ini algoritma insert if, buka kurung X dan seterusnya? Ini artinya aturan main biar datanya itu tersusun rapi. Nah, gampangnya ini aturannya itu pilih jalur. Kalau data baru nilainya lebih kecil dari root, ya, jika data baru lebih kecil dari root atau si induknya ini, kita taruh di cabang kiri. Kalau lebih besar, kita taruh di kanan. Nah, jadi data itu nggak cuma numpuk, tapi punya alamat yang sistematis. Jadi dia itu ada dua tempat untuk data. Jadi satunya itu cadangannya. Jadi kalau di kiri itu udah penuh, kita pindahin ke yang kanan seperti itu. Jadi, di sini ada not 0, not 1, not 2 itu artinya apa? Ini cuma cara sistem buat ngasih nomor urut ya ke setiap, titik data yang kita masukin tadi. Jadi not 0 itu biasanya root atau titik awal. Nah, sementara not 1, not 2 itu cabang-cabangnya tercipta setelah kita nambahin data, seperti itu. Setelah itu tadi saya masuk ke pilihan kedua yaitu cari. Nah, di sini ada short, T buka kurung N dan seterusnya itu, ini adalah kecepatan super dalam mencari data. Ini adalah, algoritma untuk mencari data dengan cepat, seperti itu ya. Jadi dia itu langsung munculin data ditemukan. Ketika kita ketik ID-nya saja atau NIM-nya, di sini saya ketik 12, ID dari Sarah, di sini datanya langsung ditemukan. Nah, selanjutnya itu ketika saya mau hapus, algoritma delete itu ada not sama dengan fill min ray subtree itu langsung muncul data berhasil dihapus. Nah, ini cara rapi buat buang data tanpa merusak pohon. Nah, pas hapus data, kita itu nggak bisa main cabut aja. Nanti pohonnya itu tumbang atau nggak nyambung. Jadi, sistem itu bakal cari nilai terkecil dari cabang kanan atau find main tadi, lalu data itu dipindahin buat gantiin posisi data yang kita hapus. Jadi, struktur pohon itu tetap terjaga dan rapi. Jadi kalau mau buat bahasa pemrograman dengan sistem analisis dan pelacakan, kita itu pakai sorting and searching. Kenapa? Jadi itu singkatnya begini, sorting ini bertugas merapikan data agar mudah dibaca dan diurutkan. Dan kalau sorting tadi untuk merapikan, dan searching ini bertugas menemukan informasi spesifik secara instan di antara banyak data sehingga analisis kita itu menjadi efisien. Kita lanjut aja ke analisis dan pelacakan atau sorting and searching-nya. Seperti biasa kita harus masukin ID atau NIM-nya dulu. Analisis dan pelacakan ini sekaligus melihat plagiasinya ya teman-teman, melihat nilai plagiasinya. Jadi kita buat aja nilai plagiasinya tuh 65%. Data kedua, ini dapat 13. Udah tambah, ini di sini kita disuruh masukin. Yang pertama itu di sini kita disuruh input 3 data ya. Data pertama itu atau data 0, saya buat 65% nilai plagiasinya, dan kedua 13% dan ketiga 6%. Nah, setelah itu ditambahkan. Jadi tambah ini untuk nambahin data ke menu sorting and searching-nya. Walaupun tadi saya udah masukin ke 3 data tersebut, dia tuh masih nyuruh kita nambahin datanya dulu. Seperti tadi di sort ini, dia kan munculin nggak urut n log n ya, data diurutkan. Nah, ini adalah cara kita mengukur kecepatan. Jadi ON log n ini itu sorting yang sangat efisien buat urutin data. Jadi kalau ON itu linear share. Nah, cara cari data ketemu. Intinya sistem saya itu dirancang biar urutin dan cari datanya itu ngebut. Ya, kalau ON log n itu tadi kan uh, sorting yang sangat efisien buat ngurutin data banyak. Jadi kalau ON itu linear share untuk cara cari data dengan periksa satu-satu sampai ketemu dan cepat seperti itu. Jadi kenapa datanya itu bertukar di sini? Ya, di indeks 0 jadinya Gerpam, indeks 1 jadinya Sarah, sedangkan tadi data pertama itu yang saya masukin itu Sukma. Terus Gerpam itu seharusnya di akhir, Sarah itu seharusnya kedua, kenapa malah jadi acak begini? Nah, itu karena cara kerja sorting. Jadi awalnya kan data Sukma itu 65%, Sarah 13, dan Gerpam 6 itu berantakan karena pas saya klik sort, sistem otomatis menukar posisi. Menukar posisi yang gimana? Jadi dia menukar posisi mereka berdasarkan nilai dari yang terkecil hingga ke terbesar. Jadi dari sistem repository yang kami bangun ini bukan sekedar alat untuk kita bangun untuk menyimpan data, melainkan implementasi nyata dari konsep struktur data dan algoritma yang kita pelajari. Dengan mengintegrasikan Stack,
untuk manajemen revisi, QUI untuk efisiensi antrean, linked list untuk alur data dinamis, dan BST untuk pencarian cepat, serta sorting and searching untuk analisis data. Jadi saya membuktikan bahwa pemilihan algoritma yang tepat akan sangat berpengaruh pada performa dan keberaturan sebuah sistem. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Saya percaya dengan fondasi struktur data yang kuat, sistem apapun akan menjadi lebih tangguh, efisien, dan siap menghadapi tantangan pengelolaan data yang lebih kompleks di masa depan. Di awal ini saya mendefinisikan data skripsi sebagai wadah informasi yang terstruktur. Saya menggunakan INT untuk ID sendiri. Saya untuk nama dan judul, serta float untuk persen plagiasi agar akurasi penilaian lebih besar presisi. Selanjutnya saya menetapkan max size sebesar 100 dan menggunakan top minus 1 sebagai penunjuk puncak tumpukan 100. Minus 1 ini unik karena menjadi penanda bahwa sistem dalam keadaan kosong sebelum ada data yang masuk. Bagian 2, fungsi menu start. Ini adalah fungsi menu start untuk mengelola repositori revisi judul. Saya menggunakan perulangan do while agar menu tetap interaktif bagi pengguna. Dalam menu ini terdapat 4 fungsi utama. Push revisi case 1 digunakan untuk menambah data revisi ketumpukan. Pop revisi case 2 untuk menghapus data revisi teratas. Pick case 3 memberikan akses bagi dosen untuk melihat judul revisi terbaru tanpa mengubah posisi tumpukan. Dan terakhir, pilihan 0 ini adalah fungsi navigasi untuk membawa pengguna kembali ke menu utama sistem. Tentu saja, pada bagian antrian skripsi, saya mendefinisikan struktur data untuk menyimpan data mahasiswa yang akan divalidasi. Saya menggunakan pin nomor, antrian, lalu kunci unit urutan, serta string untuk nama dan judul skripsi. Ini saya melakukan deklarasi global untuk form, era, dan jumlah. Saya membuatkan kosong untuk memastikan bahwa setiap kali menu diakses, sistem akan melakukan inisialisasi segar dan akurat. Bagian 2 menu view, nanti ke fungsi menu view. Hal pertama yang saya lakukan adalah menginisialisasi variabel dukung dan sama dengan 0 untuk menetapkan titik awal pemrosesan. Dan sama dengan negatif 1, berubah posisi antrian awal yang kosong, dan jumlah sama dengan 0 untuk menghitung total mahasiswa yang sedang mengantri. Sistem antrian ini menerapkan logika FIFO atau first in, first out dengan beberapa fungsi utama. Tambah antrian atau P1 menggunakan gelar P1 untuk menambahkan mahasiswa baru ke posisi paling belakang. Proses validasi atau P2 menggunakan clone P1 untuk memproses yang paling depan dan mengeluarkannya dari antrian. Setiap antrian terdepan atau P3 memungkinkan dosen melihat siapa mahasiswa berikutnya yang akan divalidasi tanpa mengubah antrian. Laporan antrian atau P4 menampilkan seluruh data mahasiswa yang sedang menunggu validasi. Terakhir, pilihan 0 berfungsi untuk kembali ke menu utama agar navigasi aplikasi tetap terstruktur. Karena menggunakan prinsip FIFO atau siapa cepat didapat, ini kontras dengan stack tadi yang menggunakan LIFO atau siapa yang saja masuk, dia yang pertama keluar. Sekarang saya akan menambahkan data mahasiswa ke sistem dan sistem akan otomatis untuk memberikan nomor antrian secara berurutan. Nah, fokuslah pada penjelasan kenapa kami memisahkan antara deklarasi global dan inisialisasi atau di dalam fungsi. Dosen sangat menyukai mahasiswa yang paham manajemen memori dan alur logika. Berbeda dengan arah yang menggunakan aku di sini, saya menggunakan linked list untuk alur verifikasi yang bersifat dinamis. Saya mendefinisikan struk node yang tidak hanya menyimpan ID anggota dan nama, tetapi juga sebuah pointer next yang bertugas sebagai penghubung ke dosen atau anggota berikutnya dengan pointer hit sama dengan 0. Sistem saya memulai rantai dalam kondisi kosong yang nantinya akan terbentuk secara otomatis sesuai dengan beberapa banyak verifikator yang terlibat dalam alur tersebut. Masuk ke fungsi menu linked list. Menu ini mempresentasikan rantai persetujuan verifikasi judul. Di sini fleksibilitas adalah kuncinya. Jika di stick atau QWW kita dibatasi oleh urutan di linked list ini, kita bisa dengan mudah menyambungkan atau memutus alur verifikasi di tengah proses. Dan sistem ini memiliki 4 fungsi utama untuk mengelola rantai. Yang case pertama yaitu sambungkan dosen. Menggunakan algoritma insert, sistem akan menelusuri rantai hingga menemukan titik kosong di akhir untuk menambahkan verifikator baru dan
Yang kedua, ada delete ini sangat krusial. Ia secara otomatis menyambungkan kembali rantai dari node sebelumnya ke node sesudahnya, sehingga meskipun satu verifikator dihapus, rantai verifikasi tetap utuh dan tidak terputus. Dan ini adalah case ketiga, cari posisi berkas. Memungkinkan kita mengatur secara presisi di tangan siapa berkas tersebut berada hanya dengan memasukkan ID log. Dan yang keempat itu adalah case keempat, laporan struktur rantai atau tabel struktur. Memberikan transparansi visual mengenai alur birokrasi verifikasi judul secara berantai. Dan terakhir, pilihan 0 sebagai navigasi untuk kembali ke menu utama. Dan itulah mengapa saya memiliki linked list untuk alur verifikasi ini. Sifatnya yang dinamis memungkinkan kita menambah atau mengurangi verifikator kapan saja tanpa perlu merombak seluruh struktur data sistem. Indeks pencarian, dan repository. Judul skripsi saya mengimplementasikan struktur data binary search tree atau BSP, serta nama mahasiswa. Saya melengkapinya dengan 2 pointer cabang, yakni left dan right untuk membentuk pohon data yang dinamis. Dengan inisialisasi pointer root dengan null, sistem secara otomatis akan menyusun step judul skripsi yang masuk ke posisi yang tepat, sehingga data tersimpan dalam keadaan terurut sejak awal. Bagian 2 fungsi menu FSBST. Modul ini dirancang khusus untuk mempercepat akses dan pencarian data skripsi dalam repository. Keunggulan utama BST adalah efisien dalam ribuan entry data. Operasi dalam pencarian ini mencakup insert, menggunakan fungsi rekursif untuk menempatkan judul baru secara otomatis. Data dengan ID lebih kecil akan menempati cabang kiri dan ID lebih besar ke cabang kanan sehingga struktur pohon selalu optimal. Di bagian pengurutan dan pencarian, saya mengelola data mahasiswa melalui stok mahasiswa yang menyimpan NIM sebagai kunci unik, nama, dan nilai. Saya menggunakan array daftar nilai sebagai media penyimpanan utama dengan batas maksimal size 100. Variabel jumlah data di sini berfungsi sebagai pelacak dinamis, memastikan sistem tahu persis berapa banyak catatan mahasiswa yang sedang aktif diproses. Bagian 2, fungsi menu sorting. Menu sorting dan searching, tunjuk function menu sorting searching. Modul ini adalah pusat analisis data. Saya mengintegrasikan 2 algoritma. Dasar utama memastikan pengelolaan data dilakukan dengan efisien dan presisi. Operasi dalam modul ini mencakup selection shortcase 1. Saya menerapkan algoritma selection sort untuk mengurutkan nilai mahasiswa secara ascending. Logikanya sederhana namun efektif. Sistem mencari nilai terkecil secara berulang dan menukarnya ke posisi awal sehingga daftar nilai tersusun rapi dari yang terendah ke tertinggi. Binary search case 2. Untuk pencarian, saya menggunakan binary search berdasarkan NIM. Ini adalah metode pencarian terdapat karena sistem tidak memeriksa data satu persatu, melainkan membagi 2 area pencarian di setiap langkahnya. Data case 3. Untuk pencarian, saya menggunakan binary search berdasarkan NIM. Ini adalah metode pencarian tercepat karena sistem tidak memeriksa data satu persatu, melainkan membagi 2 area pencarian di setiap langkahnya. Tampilkan data case 3 memberikan akses bagi admin untuk melihat seluruh daftar nilai mahasiswa secara transparan. Dan terakhir, pilihan 0 sebagai navigasi standar untuk kembali ke menu utama repository. Teman-teman, ini adalah tabel evaluasi efisiensi sistem saya. Tabel ini nunjukin seberapa pintar dan cepat algoritma yang saya pakai di setiap modulnya. Riwayat dokumen atau stack, dan antrian berkas atau kue. Buat 2 modul ini, saya pakai struktur tumpukan dan antrian yang efisiennya stabil banget. Mau data sedikit atau banyak, proses push atau pop, atau endpoint nggak bisa bikin sistem berat. Pelacakan log verifikasi atau linked list. Untuk rantai dinamis, linked list ini sangat insert atau delete di kondisi terbaik. Tapi kalau datanya sudah panjang dan harus cari sesuatu di posisi terakhir, kinerja jadi on atau buka kurung karena dia harus menelusuri rantainya satu persatu. Indeks judul alumni atau BST. Nah, ini jagoannya. Untuk pencarian judul datanya banyak, saya pakai pohon binder. Efisiensi rata-ratanya yang artinya jauh lebih cepat dibanding harus cek dan data satu-satu. Kondisi terbaik bahkan bisa kalau data yang dicari langsung ketemu di root. Pengurutan dan pencarian skripsi atau array. Terakhir, buat lari ke array. Chartingnya memang butuh proses karena dia membandingkan nilai, tapi saya menyeimbangkannya dengan binary search yang punya efisiensi saat mencari data. Jadi, meskipun urutan data itu prosesnya lumayan, nyarinya tetap sukses. Kenapa worst case BST bisa atau land? Iya, itu kejadian kalau pohonnya nggak seimbang, miring kayak garis lurus. Tapi untuk penggunaan normal di aplikasi ini, kinerjanya tetap normal. Di buka